Maya tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya yang penuh disiplin dan aturan sebagai seorang polwan akan dipenuhi oleh perasaan yang begitu membingungkan. Ia, yang terbiasa menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, tiba-tiba menemukan hatinya bergetar setiap kali melihat seorang pria tua, berwajah keriput yang duduk di sudut jalan dengan senyum penuh ketenangan. Bagaimana mungkin seorang wanita muda yang memiliki masa depan cerah jatuh cinta kepada seorang pengemis tua? Apakah ini hanya rasa kasihan, ataukah memang ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar simpati? Maya tahu, perasaan ini tidak seharusnya ada. Namun, semakin ia berusaha melupakannya, semakin kuat rasa itu tumbuh dalam hatinya. Dan disitulah semuanya dimulai. Sore itu, Maya baru saja selesai bertugas. Ia berjalan menyusuri pasar kecil yang mulai sepi, melewati gang-gang sempit dengan rumah-rumah tua yang catnya mulai mengelupas. Di sebuah sudut jalan, di bawah pohon rindang yang daunnya berguguran, seorang pria tua duduk bersandar di tembok. Pakaian lusuh menempel di tubuh kurusnya, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang aneh. Maya memperhatikan dari kejauhan. Ini bukan pertama kalinya ia melihat pria itu. Setiap sore, pria tua itu selalu ada di tempat yang sama, dengan kaleng kosong di depannya, tersenyum kepada siapa saja yang lewat. Namun, tidak banyak yang memperhatikan. Maya melangkah mendekat. "Pak, sudah makan?" tanyanya. Pak Karman, begitu nama pria tua itu, tersenyum. "Belum, Dup. Tapi tidak apa-apa. Tuhan selalu baik." Tanpa berpikir panjang, Maya membelikannya sebungkus nasi dan duduk di sebelahnya. Percakapan mereka mengalir begitu saja, seperti dua sahabat lama yang baru saja bertemu kembali. BAB2, kedekatan yang tak terduga. Sejak pertemuan itu, Maya selalu menyempatkan diri untuk menemui Pak Karman setiap kali ia melewati pasar. Kadang-kadang, ia membawa makanan, kadang-kadang hanya sekadar berbicara. "Pak Karman ini dulu kerja apa?" tanya Maya suatu sore. Pak Karman tersenyum. "Dulu saya guru, Duk." Maya terkejut. "Guru? Kenapa bisa sampai begini?" Pak Karman menghela napas, tatapannya menerawang jauh. "Hidup tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Nak, dulu saya punya keluarga, rumah, murid-murid yang saya sayangi. Tapi satu persatu semuanya hilang." Maya terdiam, menunggu pria tua itu melanjutkan. "Istri saya meninggal karena sakit keras. Biaya pengobatannya membuat saya kehilangan rumah. Anak, saya satu-satunya yang saya punya pergi dan tidak pernah kembali." Hati Maya mencelos. Ada kesedihan yang begitu dalam di mata Pak Karman. Namun ia tetap tersenyum. "Dan Bapak masih bisa tersenyum seperti ini?" Pak Karman mengangguk. "Apa gunanya menangis, Duk? Hidup tetap berjalan. Saya hanya mengikuti arusnya." Maya semakin kagum, dan tanpa ia sadari, hatinya mulai dipenuhi oleh perasaan yang sulit ia pahami. Maya mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah ini hanya simpati? Ataukah ia benar-benar telah jatuh cinta pada pria tua itu? Ia mencoba menyangkal. Ia mencoba menghindar. Namun setiap kali melihat Pak Karman, ada sesuatu yang membuatnya ingin tetap berada di dekatnya. Suatu malam, Maya menangis di kamar. Bagaimana mungkin seorang polwan mencintai seorang pengemis tua? Apa yang akan orang-orang katakan? Ia ingat sahabatnya, Rina, pernah berkata, "Maya, kamu cantik, pintar, punya masa depan cerah. Kamu bisa mendapatkan siapapun yang kamu mau." Namun, mengapa hatinya justru memilih seseorang yang tidak mungkin? Maya mulai dihantui oleh pikirannya sendiri. Di kantor, ia kehilangan fokus. Rekannya mulai memperhatikan perubahan sikapnya. "Kamu kenapa, Maya?" tanya Rina suatu hari. Maya hanya menggeleng. "Aku baik-baik saja." Tapi ia tidak baik-baik saja. Setiap hari, pikirannya dipenuhi oleh sosok Pak Karman. Sampai akhirnya, ia membuat keputusan. Ia harus bicara dengan Pak Karman. Sore itu, ia menemui pria tua itu dengan perasaan yang berkecamuk. "Pak," katanya dengan suara bergetar, "kalau saya bilang saya menyayangi Bapak, apakah Bapak akan percaya?" Pak Karman terdiam lama. Ia menatap Maya dengan mata berkaca-kaca. Enduk, suaranya lembut. "Kamu wanita muda yang cantik dan cerdas. Dunia ini luas untukmu. Jangan biarkan rasa sayang ini membatasimu." "Tapi, Pak," Pak Karman tersenyum.
Cinta sejati bukan tentang memiliki. Enduk, jika kamu benar-benar menyayangiku, biarkan aku tetap menjadi bagian dari hidupmu, tanpa harus mengubah takdir yang sudah digariskan untuk kita. Maya menangis dalam diam. Ia sadar, cinta ini tidak harus dimiliki. Bab 5. Takdir yang tak terelakkan. Hari-hari berlalu, dan Maya tetap menemui Pak Karman, meski perasaannya ia pendam dalam hati. Suatu hari, ketika ia kembali ke sudut jalan tempat Pak Karman biasa duduk, pria tua itu tidak ada di sana. Maya panik. Ia bertanya kepada orang-orang di sekitar. Akhirnya, ia menemukan jawabannya di sebuah rumah sakit kecil. Pak Karman terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya kurus, napasnya tersengal. Enduk, suaranya lirih saat melihat Maya. Air mata mengalir di pipi Maya. Ia menggenggam tangan Pak Karman erat. "Bapak akan baik-baik saja," bisiknya. Meskipun ia tahu itu tidak benar. Pak Karman tersenyum. "Untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Enduk, sudah membuat hari-hariku lebih indah." Dan di saat itu, Pak Karman mengembuskan napas terakhirnya. Maya menangis tersedu-sedu. Hari itu, Maya berdiri di depan makam Pak Karman. Angin berhembus lembut, membawa kenangan yang tidak akan pernah ia lupakan. "Bapak akan selalu ada di hatiku," bisiknya. Dan memang, cinta sejati tak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta sejati adalah saat kita mampu mencintai seseorang, bahkan setelah ia tiada.